Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang pertama kita ingin garis bawahi bahwa kitab suci Al-Quran mengandung petunjuk-petunjuk untuk kehidupan umat manusia. Kehidupannya di dunia guna meraih kehidupan abadi yang penuh kedamaian, penuh kenikmatan di akhirat. Dalam konteks kehidupan dunia itu, datanglah aneka tuntunannya, menyangkut kehidupan, bagaimana hidup bertetangga, bagaimana hidup dengan orang tua, bagaimana perkawinan, bagaimana jual beli, yang semuanya itu mengarah untuk mewujudkan perdamaian dari hati dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks mencapai kedamaian itu juga, Al-Quran berbicara tentang peperangan. Tetapi kita perlu garis bawahi bahwa peperangan yang dibicarakan dan diizinkannya itu sebenarnya tujuannya adalah kedamaian. Karena itu, saya tidak ingin ada seseorang yang memperhadapkan antara ayat-ayat damai dan ayat-ayat perang. Memang ada sementara orang yang salah faham kalau enggan berkata terlalu keras, sehingga beranggapan bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang peperangan atau memerintahkan berperang itu telah membatalkan ayat-ayat yang berbicara tentang kedamaian. Kita harus memahami prinsip-prinsip dasar dari ajaran Islam yang dasar utamanya itu adalah mendambakan kedamaian. Ini yang pertama yang saya ingin katakan. Karena itu, Anda akan menemukan dalam konteks berbicara tentang ayat-ayat damai dan perang, itu bisa jadi satu ayat Anda nilai dia berbicara tentang perang, tetapi dalam saat yang sama kita dapat menilainya bahwa itu ayat berbicara tentang kedamaian. Di sisi lain, kalau kita bandingkan uraian Al-Quran tentang kedamaian dan peperangan, kita akan menemukan bahwa selama di Mekkah sampai awal kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, itu sekitar 15 tahun, tidak ada ayat yang berkaitan dengan perang yang turun. Ayat-ayat yang berkaitan dengan perang itu baru turun setelah Nabi berada di Madinah lebih dari setahun, atau katakanlah 2 tahun. Jadi berarti 15 tahun dari masa kenabian itu semuanya berbicara tentang kedamaian. Baru seperti apa yang saya katakan tadi, bisa jadi ada ayat yang orang nilai, oh ini berbicara tentang perang, padahal itu sebenarnya berbicara tentang kedamaian. Satu hal yang kita perlu garis bawahi, bahwa jangan pernah menduga bahwa ayat yang berbicara katakanlah tentang dengan redaksi qital, yaitu perang, pembunuhan. Jangan duga bahwa ayat itu otomatis berbicara tentang perang. Saya ambilkan satu contoh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing umat Islam di Mekkah, mengajarkan dan mengajak mereka bersabar, tabah, tidak melawan, dengan perintah bersabar dan lain-lain sebagainya, itu selama 15 tahun sampai di Madinah. Dan pengajaran Nabi itu demikian mantap di hati sahabat-sahabat beliau, atau sebagian besar sahabat-sahabat beliau, sehingga ketika ada perintah Allah untuk melakukan peperangan, sebagian di antara mereka itu merasa berat. Itu ayat yang berbicara kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan kepada kamu berperang padahal itu kamu tidak senang.
Ayat ini bicara tentang peperangan atau perdamaian. Mereka tidak senang peperangan, tetapi itu mereka butuhkan demi kedamaian. Mereka tidak senang peperangan. Sudah terdidik jiwa mereka untuk selalu damai, sehingga waktu turun kutiba alaikumul qitalu wa kurhun lakum, Allah menyatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Jadi ayat ini bicara tentang perang, tetapi sebenarnya kandungannya mengisyaratkan bahwa jiwa umat Islam yang ditempa oleh Nabi, dididik oleh Nabi itu selalu enggan berperang, selalu tidak senang kepada peperangan. Itu satu dulu yang saya tidak ingin kita itu ketika melakukan komparasi hanya mengangkat, oh ini ada ayat qital, ini ayat salam. Padahal tidak semua qital berarti perang, tidak semua juga damai itu hanya dengan kata salam. Ada qital dalam Al-Quran yang berarti kutukan, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada kekerasan, qatalahumullah anna yufakun. Ada qital yang hanya pertengkaran, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Nah, jadi ini satu yang kita mau lihat. Nah, yang kedua, kita ingin lihat karena memang sekian banyak ayat yang berbicara tentang peperangan, ulama-ulama lantas berkata, sebenarnya kita cukup untuk memahami pandangan Al-Quran tentang perang, membaca suratul Baqarah, ayat 190. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Kita garis bawahi, izin perang itu diizinkan terhadap orang yang memerangi kamu. Dan la ta'tadu, jangan melampaui batas. Jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua yang tidak terlibat dalam peperangan, jangan bumi hanguskan dataran. Itu semua adalah ya tidak agresi. Baru kita baca lanjutannya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunu dinu lillah. Perangilah mereka, batasnya adalah agar tidak terjadi penganiayaan. Puncak penganiayaan itu menghalangi seseorang melaksanakan ajaran dan kepercayaan yang dianutnya. Bukan hanya Islam. Gitu. Hatta la takuna fitnah. Baru lanjutnya, wa yakunu dinu lillah, dan kepatuhan itu hanya kepada Allah. Salah satu bentuk kepatuhan itu adalah memberikan kesempatan kepada setiap orang melaksanakan ajaran agamanya walau Anda tidak setuju. Buktinya, lakum dinukum waliyadin. Buktinya, ada ayat lagi yang secara tegas menyatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, untuk berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama atau mengusir kamu dari tumpah darah kamu. Itu Al-Faqih Ibn Arabi itu berkata, tuqsitu ilaihim, itu maknanya memberi sebagian hartamu, bukan berlaku adil. Karena berlaku adil itu wajib terhadap kawan dan lawan. Tapi ayat ini menyatakan tuqsitu ilaihim amalkum, memberikan mereka sebahagian dari harta benda kamu. Jadi perang hanya yang memerangi terhadap agama, perang hanya yang mengusir kita dari tumpah darah kita. Demikian disejajarkan antara agama dan kebangsaan dan kenegaraan. Selain dari yang melakukan hal ini, maka kita boleh untuk berlaku adil, berbaik-baik, memberi sebagian harta. Nah, itu ayat yang prinsip-prinsip dasar dari ajaran perang ini. Karena itu, kalau kita melangkah lebih jauh, kita akan melihat bahwa
eh, sebenarnya dasarnya ingin damai. Jangan pernah berkata bahwa seorang muslim diwajibkan mengislamkan seluruh dunia. Anda tidak bisa. Allah sudah menjelaskan hal itu. Lau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, kamu semua bisa dijadikan. Tapi dikatakannya wala yazaluna mukhtalifin. Semua tetap akan terus beda-beda. Kalau begitu, demi kedamaian, lakum dinukum waliyadin. Perang kalau ada, kalau diizinkan, maka itu dalam konteks memelihara agama-agama ini. Itu sebabnya di ayat yang lain di suratul Hajj itu ada dikatakan, apa itu ayatnya? Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi karena mereka dizalimi, diizinkan untuk melakukan pembelaan diri. Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid fi katsira. Seandainya Allah tidak mengizinkan pembelaan satu kaum atas kaum yang lain yang ingin menganiaya, maka pasti akan diruntuhkan biara-biara, gereja-gereja, sinagog, masjid-masjid di mana nama Allah disebutkan di situ. Jadi sebenarnya perang untuk mengislamkan orang itu tidak pernah ada. Perang itu untuk membela agama, membela kepercayaan demi meraih kedamaian. Ada orang-orang yang ingin mempertentangkan itu, bahkan ada yang salah paham. Saya ingin berkata salah paham. Dia anggap itu ayat-ayat di surat Bara'atun minallah dan seterusnya itu yang melarang kaum musyrik berada di kota Makkah, bahkan memerintahkan memerangi mereka kalau masih tetap akan berada di sana. Itu dijadikannya sebagai bukti bahwa tidak ada lagi toleransi terhadap orang musyrik, karena Allah sudah perintahkan di surat Bara'ah itu, di surat Taubah itu, agar mengusir mereka dari Mekah. Saya ingin berkata begini. Yang pertama, kita tidak lihat dulu dari segi agama. Setiap negara mempunyai wewenang mengatur wilayahnya. Sampai sekarang tidak semua orang bisa masuk ke Amerika yang dinamakan negara demokrasi itu. Sampai sekarang negara-negara masih bisa mengusir warga asing dari negaranya kalau dianggap memberikan atau memberi dampak buruk terhadap negaranya. Wajar dong kalau Allah berkata untuk di Mekah tidak semua orang bisa datang. Mereka akan mengganggu keamanan. Mereka akan mengganggu ketentraman. Mereka akan menyebarluaskan ide-ide yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jangan biarkan mereka ke sana. Itu diakui oleh dunia internasional sampai sekarang. Jadi jangan kaitkan ayat yang berbicara tentang kesucian kota suci Mekah dan Madinah, lalu berkata, kalau begitu ini berlaku umum. Tidak. Itu pun, mari kita lihat ketika Allah berbicara tentang itu di surat Taubah atau surat Bara'ah itu, ada ayatnya yang sangat-sangat perlu diperhatikan oleh semua orang. Apa itu? Wa ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ada riwayat yang menyatakan begini, orang-orang musyrik yang ada di luar kota Mekah setelah mereka diizinkan dan diminta untuk keluar dari kota Mekah, itu berkata, kami sebenarnya ingin mendengar dari Nabi, tapi kami tidak bisa ke Mekah. Maka turun ayat ini. Kalau ada di antara kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepada kamu, boleh jadi dia butuh air yang ada di Mekah, boleh jadi dia membutuhkan sesuatu, boleh jadi dia takut dari penganiayaan orang-orang musyrik yang lain. Kalau ada yang datang meminta perlindungan kepada kamu, berilah dia perlindungan supaya dia bisa mendengar ayat-ayat Allah, supaya dia bisa melihat bagaimana keindahannya Islam dengan akhlak kaum muslimin yang ada di Mekah. Kemudian antarlah dia ke tempat tujuannya. Jangan paksa dia memeluk Islam.
Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya ayat-ayat perang itu tujuannya untuk mendapatkan kedamaian. Karena itu, jika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan selain dia, dan yang selain kaum muslimin yang sedang perang ini minta untuk damai, maka Allah berfirman, wa in janahu lis-silmi fajnahlah. Kalau mereka cenderung kepada kedamaian, ayo kamu juga cenderung kepada itu. Boleh jadi ada yang menduga bahwa oh ya dia cuma pura-pura mau damai itu, tapi bermaksud buruk. Tetap saja cenderung juga kepada kedamaian dan berserah dirilah kepada Allah. Allah akan membela kamu selama kamu bermaksud untuk meraih kedamaian untuk seluruh umat manusia. Saya kira itu yang dapat saya simpulkan dari ayat-ayat perang dan damai yang ditemukan dalam Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.